Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Prayoga dengan NIM 0520230012, asal program studi Mekatronika kelas 1A. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Fauzia Rahma. Judul yang saya buat yaitu tong sampah otomatis tong sampah otomatis dengan sistem pemilah sampah organik dan non-organik. Nah, pada dasarnya sampah organik dan non-organik banyak di sekitar kita beraneka ragam. Ada yang berupa sampah di rumah tangga, sampah di industri, sampah di pasar, sampah di rumah sakit, sampah di pertanian, sampah di perkebunan, sampah di peternakan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, sampah padat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sampah organik dan non-organik. Agar sampah yang ada di sekitar kita dapat tidak menumpuk, maka diperlukan tindakan khusus, yaitu mendaur ulang sampah. Proses mendaur ulang sampah ini dilakukan secara berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos maupun biogas. Sampah non-organik dapat didaur ulang dengan cara pencetakan kembali, meliputi pencetakan maupun peleburan kembali tanpa mengurangi kualitas sampah non-organik tersebut. Proses pemilihan jenis-jenis sampah terdiri dari 3 kategori maupun 2 kategori, yaitu sampah organik dan non-organik. Jadi pemilah sampah umumnya dilakukan secara manual, tetapi masyarakat tersebut pada dasarnya awam untuk mencampur sampah ke dalam tempat masing-masing. Maka dari itu dilakukan secara manual, tetapi cara tersebut kurang efektif karena akibat dari awalnya masyarakat yang saya sebutkan tadi tentang pengetahuan jenis sampah dan tetap mencampur sampah ke dalam suatu tempat. Tujuan dari pembuatan tugas akhir saya ini berdasarkan latar belakang pada keseharian saya. Tujuan ini dapat saya poinkan menjadi 3, yaitu membereskan masalah sampah yang ada selalu berserakan yang membuat adanya polusi visual, menarik hama, dan menyebabkan tidaknya higienis. Yang kedua, mengedukasi publik pentingnya mendaur ulang sampah. Dan yang ketiga, menambah jiwa cinta alam dan cinta tanah air. Nah, ada juga manfaatnya. Manfaat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi masyarakat. Nah, poin pertama, manfaat bagi mahasiswa yaitu menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. Poin yang kedua, menerapkan ilmu yang sudah ditetapkan selama perkuliahan di lapangan. Poin yang ketiga, memberikan bekal untuk menyiapkan diri kita dalam dunia kerja. Nah, manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan kemudahan masyarakat untuk meminimalisir permasalahan sampah yang dapat merusak lingkungan. Nah, ada beberapa komponen untuk membuat tong sampah ini, antara lain yang pertama, kita menggunakan Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini sebagai microcontroller atau sebagai otaknya yang dapat diprogram untuk memisahkan sampah organik dan non-organik. Yang kedua, ada sensor. Sensor ini berperan juga sangat penting untuk membedakan mana sampah organik dan non-organik. Nah, komponen sensor apa yang kita pakai? Nah, yaitu sensor proximity. Sensor proximity itu terbagi menjadi 2,
dua jenis, ada sensor proximity induktif dan sensor proximity kapasitif. Nah, di sini yang kita gunakan itu sensor proximity kapasitif karena dia bisa membedakan jenis sampah organik dan non-organik. Karena kalau sampah non-organik dan organik itu dapat dibaca oleh si sensor proximity ini. Nah, yang selanjutnya komponen yang saya pakai yang kita butuhkan untuk membuat tong sampah ini yaitu motor servo. Nah, kegunaan motor servo ini untuk menjadi penggerak si tutup tong sampahnya untuk mengarahkan ke bagian yang sudah dipisahkan. Misal sebelah kanan dipisahkan untuk si sampah organik dan sebelah kiri di sampah organik. Si motor servo ini menggerakkan si tutupnya untuk membedakan atau membuang si sampahnya sesuai program. Lalu komponen yang ketiga yang saya pakai yaitu adaptor. Nah, adaptor ini berguna untuk mengasih energi listrik kepada si Arduino sehingga dapat bekerja, karena lumrah tong sampah otomatis ini harus menggunakan energi listrik. Dan yang komponen selanjutnya yaitu ada kabel juga seperti yang pada umumnya untuk menyambung-nyambungkan komponen satu ke komponen lainnya. Nah, cara kerja si tong sampah otomatis dengan sistem pemilah sampah organik dan non-organik yaitu apabila ada seseorang yang dekat dengan tong sampah atau sudah berada sangat dekat dengan si tong sampah, si Arduino akan menerima sinyal dari si sensor proximity ini. Nah, sehingga dia akan membaca atau standby untuk memisahkan si sampahnya. Cara kerja selanjutnya, step selanjutnya, jika si seseorang akan membuang sampah tersebut, nah si sensor proximity juga akan mendeteksinya bahwa itu sampah organik atau non-organik, lalu mengirimkan sinyal ke Arduino Uno-nya sehingga dapat menggerakkan motor servo bahwa itu sampah organik dan non-organik. Nah, mungkin dari cara kerjanya segitu aja. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang baik atau salah, atau kata-kata presentasi saya yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Cukup segini aja presentasi video untuk tugas akhir pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Cukup saya sekiankan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.